Oke, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu tidak bayar guys. Tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmansyah. Saya dari Fakultas Pariwisata, Program Studi D3 Perhotelan, Universitas Tigobang, Semarang. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara proses pembelian bahan baku yang kita gunakan sehari-hari di rumah, dari mulai pembelian, pemilihan bahan baku, dan penyimpanannya. Tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Story and Purchasing yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Baik, di sini saya sudah melihat bahan baku dan memilih bahan baku dan melihat kapan tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya, dan melihat yang mana yang kualitasnya yang paling bagus. Di sini saya memilih teh Sariwangi. Nah, yang selanjutnya saya melihat gula pasir Nona. Saya lihat tanggal expirednya itu sekitar Oktober 2023, jadi bisa dikonsumsi. Dan yang selanjutnya adalah memilih telur yang masih benar-benar bagus dan baik, sebanyak 3 biji cukup saya rasa untuk bahan ini. Nah, yang ketiga adalah susu kental manis. Setelah saya lihat-lihat expirednya kapan, komposisinya apa aja, akhirnya saya memilih susu. Nah, ini Freshen Flag. Kenapa saya memilih susu enak itu? Karena harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Dan yang terakhir saya memilih minyak goreng. Pertama saya melihat Rose Brand, tanggal expirednya dan harganya terutama. Yang kedua ada minyak kelapa sawit Grando Fortune kah? Dan terakhir itu saya melihat Fortune. Dan pada akhirnya saya memilih Grasindo karena kualitas dan tanggal expirednya lebih lama dan harganya tentunya lebih murah. Nah, yang terakhir ini adalah bonus. Setelah saya membeli 5 bahan tersebut, saya membayarnya ke kasir. Bisa dilihat mbaknya sangat cantik. Dia membungkus pesanan saya dengan baik dan benar. Baik, di sini saya sudah memilih 5 jenis bahan baku. Yang satu adalah minyak. Bisa dilihat minyak Grandco. Untuk bahan yang kedua adalah susu kental manis SKM. Yang ketiga ada gula pasir. Terus yang keempat ada teh Sariwangi. Dan yang kelima ada telur alias endok. Untuk penyimpanan yang pertama seperti gula ini bisa kita simpan di tempat yang kering, tidak lembab, tidak langsung terkena sinar matahari, dan yang pasti tidak boleh terkena uap ya. Jadi ini harus kita tutup, misal menggunakan toples, dan kita kalau masih dalam bungkus bisa kita taruh di atas lemari atau di dalam lemari saja. Baik, yang kedua adalah teh Sariwangi. Untuk teh Sariwangi ini juga bisa diletakkan di mana saja. Yang penting tempatnya kering, terhindar langsung dari sinar matahari, dan kalau bisa ditempatkan yang tinggi, jauh dari jangkauan anak-anak. Dan yang ketiga ini ada minyak goreng. Untuk penyimpanan bisa di suhu tinggi, agak tinggi, jangan terlalu panas. Kalau bisa jangan terkena matahari, dan juga jangan terkena lembab, karena ketika minyak terkena air tidak akan bisa lagi digunakan untuk memasak. Ini adalah susu kental manis, susu Indofood
cap enak, kental manis. Kenapa saya pilih susu ini? Karena harga susunya murah dibanding yang lainnya. Dan juga kalau susu dia masih di dalam kaleng dan belum terbuka, ini bisa ditaruh di mana saja, mau suhu lembab ataupun panas tidak masalah. Akan tetapi ketika dia sudah dibuka, diharapkan jangan ditempatkan di tempat sembarang. Ini akan mengefekkan semut dan jamur pada susu tersebut. Akan lebih baik jika susu ini diletakkan di dalam kulkas. Yang terakhir ada telur ayam. Untuk telur ayam ini bisa disimpan di mana saja. Yang penting tempatnya kering dan tidak langsung terkena matahari. Akan tetapi agar lebih awet dan lebih bagus dan tahan lama, lebih baik telur diletakkan di dalam kulkas yang sudah disediakan. Nah, ini banyak juga telur punya ibu saya ini.